Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا. Seorang yang hidup, betapa dia butuh kepada Tuhannya agar dirinya diperhatikan oleh Tuhannya. Dia ingin Tuhannya open memperhatikan keadaan dia. Oleh sebab itu, kita semua sebagai umat Islam bersyukur sekali punya Rabb pencipta, pemelihara dan pengatur urusan hidup kita yang begitu sayang kepada kita, sampai-sampai dia sendiri yang memerintahkan kita dengan firman-Nya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian mengatakan, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan permintaan kalian dan permohonan kalian. Begitu gembiranya kita mendengar firman Tuhan ini, Allahu Rabbul Alamin yang mengatakan, minta kepadaku, aku akan kabulkan. Maka tentunya setelah mendengar firman Allah ini, setiap orang langsung berdoa. Dia meminta kepada Tuhannya, kepada penciptanya dengan berbagai macam permintaan. Tapi ternyata ketika sudah meminta dan berdoa, Allah Subhanahu wa ta'ala gak kunjung memberikan pengkabulan doa. Gak terkabul kalau bahasanya kita. Gimana ini? Maka tentunya kita sebagai umat Islam gelisah ya. Kok bisa kita doa gak diijabah? Kok bisa Allah mengatakan berdoalah kepadaku, aku pasti akan kabulkan, tapi sampai sekarang belum terkabul? Maka kegelisahan itu ternyata sudah lebih dulu dirasakan oleh orang-orang sebelum kita. Datang sekelompok manusia di kota Basrah. Mereka mendatangi seorang imam faqih namanya Al-Imam Abu Laits. Alim, faqih, zahid, orang yang sangat zuhud dan wara'. Kemudian mereka bertanya, ya Imam, Tuhan kita mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, mintalah kalian kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Dan kita sudah berdoa, kita sudah meminta, kita sudah memanjatkan sekian banyak permohonan. Ya, kalau bahasanya kita, ya,
ngajukan proposal lah ya, sudah nunggu kapan di ACC-nya, kapan dikabulkannya, tapi ternyata nggak kunjung juga dikabulkan. Cukup ya, kurang keras. Akhirnya Al-Imam Abu Laits bertanya kepada mereka, lantas yang kalian pikirkan apa? Manusia mengatakan, kami mengira apakah doa kami yang salah, apakah permintaan kami yang gak layak, atau Tuhan kami yang tidak lagi open terhadap kami, tidak lagi memperhatikan keadaan kami. Maka ketahuilah hadirin sekalian, kemalangan yang paling besar yang dirasakan oleh seorang hamba adalah ketika dirinya sudah tidak lagi diperhatikan oleh Tuhannya. Tuhannya sudah lagi tidak mau mengurusinya, tidak mau memperhatikannya, tidak mau mendengarkan doa-doanya. Maka ini adalah kemalangan terbesar bagi seorang hamba. Tidak ada kemalangan yang lebih malang dibandingkan kemalangan ini. Tuhannya sudah tidak lagi menghiraukan permintaannya. Maka Imam Abu Laits rahimahullah, beliau mengatakan, ketahuilah semua ini berawal dari hati kalian yang telah mati. Semuanya ini berawal dari hati kalian yang telah mati. Artinya Al-Imam Abu Laits menginginkan untuk mereka mulai introspeksi diri. Kenapa kok bisa tidak terkonek antara diri kalian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau sinyalnya bagus pasti akan nyambung, betul ya? Kalau sinyalnya bagus pasti akan nyambung. Tapi kalau sinyalnya jelek, sinyalnya buruk, ya, maka secanggih apapun alat komunikasi tersebut, sebagus apapun fiturnya, ya, sebanyak apapun isi muatan yang ada di dalam alat komunikasi tersebut, handphone kita sebut saja, itu percuma. Tidak ada manfaat dan tidak ada gunanya kalau koneksinya buruk sehingga tidak terkonek. Mestinya apa? Kirim pesan tidak bisa, ya, kirim suara tidak bisa, berbalas tidak bisa, komunikasi susah. Maka ini permisalan hati kepada Tuhannya. Seorang harus memikirkan bahwa ya betul, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang berbeda dengan makhluknya. Sampai-sampai seorang penyair pernah berdendang, la tas'alanna bani adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Jangan pernah meminta kepada Bani Adam suatu kebutuhan kalian. Gak usah minta ke Bani Adam, gak usah ngemis ke mereka. Wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Akan tetapi kalau mau minta, mintalah dan merengeklah kalian kepada Dia, zat yang pintu-pintunya tidak pernah ditutup. Pintu-pintunya tidak pernah ditutup. Dialah Allahu yaghdabu idza tarakta su'alahu wa bunayya Adam hina yus'alu yaghdabu. Dialah Allah yang akan marah, jengkel, kesal saat kalian tidak lagi meminta kepadanya. Sedangkan anak cucu keturunan Adam sangat jengkel dan kesal
ketika mereka dimintai oleh kalian. Ini para penyair mengatakan seperti itu. Makin mantap kan? Kita akhirnya ingin berdoa kepada Allah kalau minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kalau kita minta kepada Allah, pasti ya kita merasa tenang. Allah itu adalah zat yang nyaman untuk kita bersandar kepadanya, kita bergantung kepadanya. Kalau kita bersandar pada pokok kayu itu akan tumbang, ya. Dan kalau kita percaya kepada orang lain itu mungkin akan berkhianat. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala kita bersandar kepadanya, Allah telah mengatakan Allahus Samad, Allah adalah tempat bersandar dan bergantungnya seluruh makhluk. Dialah yang akan memperhatikan kita, dialah yang akan menolong kita, dialah yang akan mengabulkan permohonan kita. Kita tenang sebagai seorang hamba kalau sudah ada jaminan-jaminan ini. Tapi kenyataannya kenapa kok pada setiap doa-doa kita masih belum terkabul? Fabarakallahu fikum. Apa kita harus berhenti berdoa, Ustaz? Jawabannya tidak, ya. Atau kita doanya jarang-jarang, Ustaz? Jawabannya juga tidak. Kita berhenti berdoa berarti kita meninggalkan ibadah, ya. Kenapa? Karena ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah, dan ibadah itu harus dilakukan selalu, ya. Tidak boleh berhenti-berhenti ibadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan teruslah engkau beribadah kepada Tuhanmu sampai ajal datang menjemputmu. Dan ibadah doa kita ini lebih banyak dibandingkan ibadah sholat kita. Sholat 5 menit selesai. Baca Quran paling banter 1 juz, capek, ya. Mau bicara apa lagi? Sedekah juga sebentar, mau puasa juga sebentar, mau haji juga sebentar. Tapi dominan waktu kita adalah berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit-sedikit kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, mohon kepada Allah. Maka jangan pernah berhenti berdoa ataupun jarang-jarang untuk berdoa. Hanya saja yang perlu kudu mesti diperhatikan adalah apa yang harus kita ketahui penyebab-penyebab dari terhalangnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan bukan Allahnya yang nggak mau mengabulkan doa, tapi doa kita dihalangi untuk bisa sampai kepada Allah. Sebab Allah sudah janji kalau orang muslim dia akan berbaik sangka kepada Tuhannya. Saat Tuhannya mengatakan mintalah kepadaku, aku pasti akan mengabulkan permintaan kalian. Fal yu'minu bi, ya, maka percayalah kepadaku, percaya, doa akan aku kabulkan. Tapi ini kok sudah doa enggak terkabul, berarti doa ini belum nyampe ke Allah. Kalau sudah nyampe ke Allah, pasti akan terkabul. Maka seorang muslim jangan pernah menganggap Allah kenapa ya, sudah aku minta tapi nggak dikasih, sudah sampai doanya ke Allah tapi kok Allah nggak ngasih. Jangan mikir seperti itu, karena kita akan mengkhianati Al-Quran, kita akan mendustakan Al-Quran. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha hayy, Allah itu malu sekali. Hayy itu artinya maha pemalu. Terkadang ada orang namanya Abdul Hayy.
Ya, namanya Abdul Hayy. Allah itu sangat malu sekali. Kenapa? Idza rafa'al 'abdu yadayhi ila sama, kalau seorang hamba mengangkat kedua tangannya ke atas langit, kemudian yarudduhuma sifran khaiba, kemudian ternyata setelah itu hambanya tadi berhenti dari berdoa, sifran khaiba, dia dapatnya kosong dan penyesalan. Allah malu. Masa hambanya kalau diminta dia bisa ngasih? Allah yang punya seluruh alam semesta diminta sesuatu yang sedikit oleh hambanya malah nggak ngasih. Allah lebih malu. Ya. Akan tetapi permasalahannya bukan di situ, hadirin. Permasalahannya adalah apakah doa itu sudah sampai kepada Allah atau belum sampai. Karena ada doa yang terucap akan tetapi dia tidak bisa melewati daun telinganya sendiri. Mulut sama telinga, hadirin, tinggian mana? Tinggian telinga gitu ya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada doa-doa yang ketika diucapkan tidak bisa terangkat bahkan melewati daun telinganya sendiri. Dia sudah doa, minta, mohon, ngangkat tangan, manggil-manggil Tuhannya, tapi ini nggak ketransfer, nggak terkirim doa itu. Sebab bagaimana mau terangkat, melewati daun telinganya aja nggak sampai. Sedangkan doa ini yang kita kirimkan harus menembus 7 lapis langit. Setelah itu kok pertanyaannya, kenapa saya doa nggak dikabul-kabul ya? Barangkali bensinnya berhenti di tengah jalan, ya, habis, atau nggak kuat. Sebagian para ulama mengatakan doa yang kalian kirimkan, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan doa yang kalian kirimkan itu ibarat anak panah, ya, ibarat anak panah. Kalian tembakkan itu ke atas langit, ya, kalian kirimkan itu doa-doa kalian bersama dengan panah-panah itu tadi. Akan tetapi ternyata ada yang sampai kepada Allah pesannya, ada yang tidak sampai pesannya kepada Allah. Setelah dicek, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, maka perbaikilah tali busur panah kalian. Perbaikilah tali busur panah kalian supaya doa kalian bisa langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Datang sebuah hadis, ada riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Hadisnya adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah ini seorang sahabat yang dulu ketika manusia punya nama, mereka namanya kepada Tuhan selain Allah. Ada nama mereka suka zaman dulu dengan Ka'bah, maka mereka menamai dirinya dengan Abdul Ka'bah. Ada orang-orang yang zaman dulu suka dengan matahari, karena matahari sebagai Tuhannya, maka mereka menamai dirinya atau orang lain dengan Abdus Syams, hambanya matahari. Sampai di dalam Al-Quran juga mengatakan
falamma ra'a asy-syamsa bazighan qala hadza rabbi. Pertanyaan dari Nabi Ibrahim alaihi salam yang mengikuti omongan kaumnya saat mereka melihat matahari, sama-sama mengatakan ini adalah Tuhanku, hadza akbar. Namun ternyata ketika tenggelam, Nabi Ibrahim mengatakan la uhibbul afilin, saya nggak suka Tuhan yang hilang dan tenggelam. Ada orang zaman dulu suka menamai dirinya dengan nama tuannya, sehingga mereka menamai dengan Abdul Muttalib, hambanya si Muttalib. Maka datang orang ini Abdus Syams dari negeri Yaman ke Madinah. Dari negeri Yaman datang ke Madinah minta berislam. Dan ketika itu datang di tahun ke-7 Hijriah. Sampai di Madinah datang tahun ke-7 Hijriah, ketemu dengan Rasulullah SAW, memperkenalkan dirinya sebagai Abdus Syams dengan penuh kebanggaan. Maka Rasulullah SAW mengganti namanya dengan Abdurrahman. Namanya adalah Abdurrahman. Dari Abdus Syams dirubah jadi Abdurrahman. Abdurrahman siapa? Abdurrahman ibn Sakhr. Itulah namanya. Maka ketika dia sudah punya nama itu, Abdurrahman bin Sakhr, dia bangga karena yang ngasih nama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu beliau radhiyallahu taala anhu menjadi ashabus suffah, orang-orang yang hanya tinggal di masjid, pelataran masjid, dan gak bisa ngapa-ngapain dalam arti urusan dunia dan keluarga. Kerjaan mereka hanya ibadah di masjid, taklim sama Nabi. Makan bagaimana? Ya kalau ada yang ngasih mereka makan. Sementara kalau nggak ada yang ngasih, ya mereka harus bertahan untuk puasa. Ketika orang lain semuanya sibuk dengan keluarganya, dengan kerjaannya, maka orang ini Abdurrahman karena nggak ada kesibukan, dia pun akhirnya sibuk dengan anak-anak kucing. Ketika dia sibuk dengan anak-anak kucing, karena dia nggak punya keluarga, karena dia nggak punya kerjaan, nggak punya aktivitas, kerjaannya hanya di masjid, ya. Kenapa dia di masjid? Ingin mengejar ketertinggalan dari para sahabat senior. Para sahabat senior sudah taklim lama sama Rasulullah SAW. Mereka puluhan tahun, belasan tahun, nimba ilmu banyak. Lah kalau Abdurrahman bin Sakhr bagaimana? Masuk tahun ke-7, nggak tahu Rasulullah hidup sampai tahun keberapa. Ternyata kan nimba ilmu cuma dapat 2 tahun aja, ya. Di tahun ke-10 Rasulullah SAW meninggal. Maka Abdurrahman ketika itu dilihat oleh Rasulullah SAW sedang bermain-main dengan kucing. Jadilah beliau dipanggil oleh Rasulullah SAW, ya Abahir, ya Abahir. Dalam riwayat yang lain, ya Aba Hurairah. Ala kulli hal, beliaulah yang kita kenal sekarang dengan sebutan Abu Hurairah. Asalnya dari mana? Asalnya dari Yaman. Beliau berasal dari Yaman dan memiliki nama adalah sebelumnya Abdus Syams, dirubah namanya dengan Abdurrahman bin Sakhr. Kemudian ketika beliau nggak ada aktivitas, sibuk tinggal di masjid, kerabatnya nggak ada, keluarga nggak punya, kerjaan nggak ada, akhirnya sibuknya dengan kucing. Jadilah Rasulullah SAW memanggil dia dengan Abahir. Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu adalah seorang sahabat yang dikenal sangat taat sekali kepada agama. Saking taatnya kepada agama, Abu Hurairah ini diriwayatkan dalam kitab sahih, beliau punya ummi. Ketika umminya ini masih hidup, Abu Hurairah ingin ngajak umminya masuk ke dalam agama Islam.
ditawari masuk Islam, diajak masuk Islam, tapi umiknya setiap kali mendengar ajakan Abu Hurairah dengan menyebut nama baginda kita Nabi Muhammad SAW, langsung menyumpahi dan melaknat Rasulullah SAW. Setiap kali diajak oleh Abu Hurairah, disumpahi oleh umiknya, dilaknat, dicaci, dimaki. Dan umiknya nggak suka anaknya menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya suatu saat Abu Hurairah karena saking pinginnya ngajak umik dia masuk ke dalam agama Islam, mengatakan, Mi, Nabi Muhammad itu nggak seperti yang Umi katakan, nggak seperti yang Umi dengar. Umi masuk Islam, nanti Umi akan kami kenalkan dengan Nabi Muhammad, betapa beliau sangat baik, sangat begini, sangat begitu. Maka uminya sudah nggak kuat dengan Abu Hurairah dan akhirnya mengatakan, saya pengen kamu pilih, mau jadi anak Umi, ikut Umi, atau ikut orang jelek itu. Maka Abu Hurairah mengatakan, Mi, gak mungkin saya meninggalkan Nabi Muhammad. Saya anaknya Umi, tapi saya gak mungkin meninggalkan Nabi Muhammad alaihissalam. Sudah waktunya adzan ini? Hah? Kalau sudah waktunya adzan dulu. Kita lanjutkan 5 menit. Belum? Baik. Akhirnya al-muhim ketika itu Abu Hurairah mengatakan, Mi, Umi jangan ngata-ngatain Nabi Muhammad, karena saya cinta dengan Nabi Muhammad dan saya juga cinta sama Umi. Namun ternyata uminya makin serius. Setiap kali Abu Hurairah datang kepada uminya ingin menyuapi dia makan pagi, ditolak sama uminya. Dan itu kebiasaannya Abu Hurairah, menyuapkan makanan ke dalam mulut uminya sendiri, dalam keadaan agama mereka berbeda. Ketika mau disuapi makanan, uminya nolak, sampai uminya mendengar, kamu pilih Umi atau pilih orang jelek itu. Maka Abu Hurairah tetap sabar mengatakan, Mi, saya nggak mungkin membagi cinta saya. Saya tetap cinta dengan Nabi Muhammad dan saya tetap cinta sama Umi. Terus uminya nggak mau makan. Datang waktu siang, disuapi lagi tapi tetap nolak. Datang waktu malam, disuapin lagi tapi tetap nolak. Setiap nolak, uminya nggak mau buka mulut kecuali pengen dengar anaknya lebih milih uminya dibandingkan Nabi Muhammad. Sampai akhirnya ketika hari kedua datang, uminya yang sudah tua di hari kedua datang mau disuapi lagi sama Abu Hurairah, tapi ternyata masih ditolak, tidak mau diterima suapan tersebut. Dan uminya sudah semakin lemas. Uminya mengatakan, Nak, sebegitukah kamu benci kepada Umi? Kata Abu Hurairah, enggak, Mi, saya enggak benci, ya. Saya cinta sama Umi. Kalau begitu, tinggalkan dia dan ikutlah bersama Umi. Abu Hurairah tetap tidak mau. Sampai datang hari ketiga, saat mau disuapi, ya, datang waktu pagi nggak mau disuapi. Ketika datang waktu siang, uminya mengatakan, kamu jahat, Nak, jahat, lebih mementingkan orang lain ketimbang umikmu sendiri. Maka sambil menangis, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, Mi, Umi seandainya meninggal dalam keadaan seperti ini dan Umi memiliki 100 nyawa, setiap nyawa dicabut dalam keadaan semacam ini, maka saya tidak akan pernah mau meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata itu akhirnya membekas
di hati Abu Hurairah, dan akhirnya Abu Hurairah pun keluar dari rumah sambil menangis. Gak tega karena mengucapkan kata-kata yang menyakitkan di hati umminya. Lebih milih orang lain dibandingkan umminya sendiri, apalagi kata-katanya begitu pedas kepada umminya. Sampai kepada Rasulullah SAW, kemudian Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, ud'u Allah an yahdiya umma Abu Hurairah. Ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah agar Allah mau memberikan hidayah untuk umminya Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah bercerita keadaannya seperti ini sambil menangis. Maka Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya dan mengatakan, Allahumma hdi umma Abi Hurairah, Allahumma hdi umma Abi Hurairah, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayah untuk umminya Abu Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayah untuk umminya Abu Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayah untuk umminya Abu Hurairah. Maka Rasulullah menenangkan Abu Hurairah dan mengatakan, wahai Abu Hurairah, pulang, ya, pulang, temui lagi ummimu. Maka datang kembali Abu Hurairah ke rumah, pengen ketemu umminya. Namun falamma sami'at khashkhashatan alaihi, mendengar derap langkahnya, umminya langsung mengatakan, makanak ya Abu Hurairah, berhenti wahai Abu Hurairah, jangan lanjutkan. Dari dalam rumah, umminya sudah dengar langkah kaki, sudah tahu itu anaknya. Maka Abu Hurairah itu pun berhenti. Fasami'tu khotatatal ma', saya mendengar suara gemericikan air. Kemudian fatahatil bab, ya, umminya Abu Hurairah pun membuka pintu. Waqad labisa dir'aha, sudah langsung ngambil kerudung. Summa qalat, ya Abu Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mendengar kalimat itu, Abu Hurairah nangis, tapi bukan meluk umminya, tapi lari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangisan yang berbeda dari tangisan yang pertama. Tangisan pertama adalah tangisan kekecewaan dan penyesalan, adapun tangisan kedua adalah tangisan kebahagiaan dan kegembiraan. Mengatakan, istajaballahu du'aak ya Rasulullah, istajaballahu du'aak ya Rasulullah, ya Rasulullah, Allah mengabulkan doamu ya Rasulullah, Allah mengabulkan doamu. Hadallahu umma Abu Hurairah, Allah telah memberikan hidayah untuk umminya Abu Hurairah. Maka setelah itu Abu Hurairah semakin bakti kepada umminya, melebihi baktinya sebelum umminya masuk ke dalam agama Islam. Bagaimana bentuknya? Ketika beliau ingin pergi, Abu Hurairah, dari rumah, atau saat mau pulang masuk ke dalam rumah, Abu Hurairah tidak pernah pergi kecuali pasti mampir dulu ke rumah umminya, padahal beda arah. Dan ketika pulang dari safar, ya, sebelum masuk ke dalam rumah, Abu Hurairah akan singgah dulu ke tempat umminya, padahal arahnya berbeda dengan arah rumah tinggalnya. Kenapa? Berangkatnya minta ridho dan pulangnya ingin melihat umminya dalam keadaan sehat wal afiat. Itulah Islam, bagaimana mengajarkan nilai agama yang luhur. Dan ini sosok perawi yang akan kita dengar bagaimana hadisnya. Insyaallah kita akan dengar bagaimana hadisnya setelah salat maghrib biidznillah taala. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.